お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa anime Bleach episode ke-23 sudah rilis. Secara keseluruhan, episode ini merangkum pertarungan antara para kapten dan wakil kapten melawan para stand leader yang tersisa. Meski adegan yang disajikan terkesan begitu singkat, tapi pada faktanya episode 23 hampir semuanya berjalan sesuai cerita manga. Tidak ada yang dipotong, dipindahkan ataupun dihilangkan. Malah di sini terdapat satu scene tambahan epik, yaitu pertarungan antara Byakuya melawan 3 orang stand leader. Selain itu, ada satu hal yang membuatku tertarik di sini, yaitu background musik berjudul Everything I Lost yang mengiringi PP Waka berada. Walau musik ini sebenarnya adalah theme dari Shinji Hirako, tapi gak tahu kenapa musiknya yang santai, alon, dan penuh gairah ini terasa pas dengan karakter Pepe, dimana kita tahu dia selalu menunjukkan kepercayaan diri terhadap adanya kekuatan dari pengaruh cinta. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 23 mengadaptasi 6 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 592 sampai chapter 597. Mengambil judul di chapter 590, episode 23 berjudul Keluarkan Para Zombie Jilid 2, yang mana judul ini melanjutkan judul di episode kemarin tentang pertarungan antara Mayuri dan Giselle. Mayuri versus zombie Hitsugaya. Di awal episode, kita kembali ditunjukkan dengan kondisi Hitsugaya yang telah dizombifikasi oleh Giselle, yang mana dari sinilah secara brutal Hitsugaya membantai siapapun yang mencoba menghadang, mau itu Ikkaku yang dia tusuk-tusuk menggunakan Zanpakuto, Yumichika yang dia tebas dengan sangat tragis, dan terakhir Charlotte yang tubuhnya hampir terbelah akibat serangan kuat dari Hitsugaya. Melihat hal itu, Mayuri tentu tidak tinggal diam. Sama seperti dengan yang ada di manga, di sini dia mulai beradu bentrokan melawan Hitsugaya. Seperti Mayuri yang mampu menangkis serangan pedang Hitsugaya, Hitsugaya yang melepaskan bangkai Daiguren Hyorinmaru, Hitsugaya yang terkena ilusi berulang, Mayuri yang rupanya telah menggunakan obat khusus, Hitsugaya yang tiba-tiba tumbang tak berdaya, Mayuri yang menyuntikkan pil pembalik pada Hitsugaya, kemunculan Rangiku, Kensei, dan Rose yang telah dijadikan zombie oleh Giselle, Mayuri yang berhasil membuat zombie milik Giselle menjadi miliknya, dan terakhir Giselle yang ditumbangkan lewat satu tusukan pedang dari Kensei. Jujur, aku pribadi sangat puas dengan scene battle satu ini. Jika biasanya Hitsugaya selalu bertarung secara biasa, maka di sini kita bisa melihat dia bertarung dengan begitu agresif. Bahkan melalui kemampuan berpedangnya, cukup beberapa menit saja dia sudah mampu menumbangkan 3 orang sekaligus. Kemudian berbicara mengenai obat khusus milik Mayuri, tentu pecinta anime akan teringat pada salah satu teknik di serial Naruto. Itu adalah Izanami, sebuah teknik yang memaksa seseorang untuk berputar pada satu kejadian sama. Tidak dijelaskan kapan, di mana, dan seperti apa obat khusus yang digunakan Mayuri ini, tapi jika boleh menebak, aku merasa obat itu dikeluarkan ketika Mayuri mengeluarkan dinding jaring sebelum bentrokan, yang mana ada satu indikasi bahwa kemungkinannya obat tersebut berupa partikel kecil yang dihirup oleh Hitsugaya. Byakuya versus 3 stand leader. Di waktu yang bersamaan, kita ditunjukkan dengan adanya scene battle tambahan antara Byakuya melawan 3 orang stand leader, yaitu Candice, Robert, dan Najakub. Di sana, tanpa ada kesulitan, Byakuya mampu mengalahkan mereka bertiga dalam waktu singkat. Baik itu Najakub yang kalah dengan Shikai Senbon Zakura, Candice yang kalah karena energinya sudah habis, dan terakhir Robert, dia kalah dengan bangkai Senbon Zakura milik Byakuya. Dari sini kita bisa melihat sebesar apa peningkatan kekuatan Byakuya selepas berlatih di istana Soul King. Dia yang sebelumnya kewalahan hanya dengan 1 stand leader, kini mampu membantai 3 orang stand leader dalam waktu singkat. Saking kuat dan besarnya kekuatan Byakuya saat ini, Lily dan Meninas yang melihat pertarungan tersebut sampai dibuat tak percaya dengan apa yang terjadi. Keduanya seolah tak menyangka jika Byakuya merupakan orang yang telah dikalahkan S-Note di invasi pertama. Dengan adanya scene battle tambahan di sini, tentu sangat berguna bagi pengembangan karakter Byakuya. Secara kita tahu, di dalam manga, ketiga stand leader tersebut hanya diperlihatkan tergeletak tanpa ada sebab.
Selain itu, di sini kita juga menyadari betul bahwa ternyata jubah Byakuya yang didapat dari Divisi 0 sangat berguna. Byakuya bisa terhindar dari kemampuan deteksi Reiatsu milik Najahkub dan juga nantinya dia bisa terhindar dari kemampuan cinta milik Pepe. Satu lagi yang menjadi sorotan di sini yaitu mengenai kemampuan Robert Acutron. Belum jelas jenis kemampuan apa yang didapat dari stripnya, tapi yang pasti ketika dalam mode full standing dia mampu bergerak sangat cepat. Bahkan ketika full standingnya diperkuat dengan teknik Slavery, Robert akan mendapat aksesoris tambahan berupa sepatu bot yang memungkinkannya untuk meluncur dengan kecepatan tinggi. Melihat kemampuannya yang seperti itu, jika boleh berspekulasi, kemungkinan besar kemampuan Strip N milik Robert adalah The Nimble, yang mana memiliki arti cepat, tangkas, gesit, atau bisa juga cekatan. Sesuai dengan arti nama full standingnya yaitu Grimaniel yang berarti langkah Tuhan. Munculnya Pepe Waka Brada. Bisa dibilang ini adalah scene yang memiliki kesan syahdu sekaligus cukup menjijikan. Bagaimana tidak, di satu sisi kita disuguhkan dengan suasana yang menawan, tapi di sisi satunya kita harus ditunjukkan pada kemampuan Pepe yang bertolak belakang dengan bentuk dan rupawannya. Adegan yang ditunjukkan di sini semuanya sesuai dengan manga, dari mulai Hisagi yang terkena pengaruh cinta tiba-tiba menyerang Byakuya, kemunculan Pepe yang memberikan kutukan cinta pada Manny yang tiba-tiba langsung menyerang Lily, Pepe yang berhasil membuat Byakuya sedikit kewalahan, diaktifkannya full standing Guedero milik Pepe, terpojoknya Byakuya oleh kekuatan Pepe, terhempasnya Pepe oleh tendangan keras dari Zombie Kensei, kemunculan Mayuri yang membawa Zombie Kensei dan Rojuro, Zombie Kensei yang secara brutal menyiksa Pepe dengan rentetan pukulan, dan terakhir nasib tragis Pepe yang harus tewas di lahap Lily. Seperti yang kubilang di awal tadi, background musik yang mengiringi Pepe terasa sangat pas, sesuai dengan tingkahnya yang sering melontarkan lelucon-lelucon konyol ataupun selaras dengan jati dirinya yang gila akan cinta. Kemudian jika berbicara mengenai kekuatannya, melalui kemampuan Strip L The Love, Pepe akan bisa membuat orang jatuh cinta kepadanya. Hal itu dilakukan dengan cara menembakkan sebuah proyektil berbentuk hati dari tangan. Siapapun yang terkena proyektil tersebut, maka orang itu akan tergila-gila pada Pepe. Kekuatan dan kemampuan ini tentu sangat mirip dengan dua orang karakter, yaitu Hancock di serial One Piece yang bisa merubah seseorang menjadi patung, dan juga Zomari Espada nomor 7 yang bisa menandai seseorang untuk menjadi budaknya. Episode 23 ini pun lalu ditutup dengan kedatangan Yuhava beserta Uryu dan Yugram di Istana Soul King, yang mana sebenarnya adegan ini berada di manga chapter 588. Di sana Yuhava berniat akan segera menjalankan rencana untuk menginvasi Istana Soul King. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.